Halo semuanya, ketemu lagi. Di awal tahun 2021 ini, gadget pertama yang gue jajanin itu bukan smartphone, melainkan nih, kacamata Huawei ini guys. Soalnya gue tuh penasaran aja, kayak gimana sih rasanya ngerasain gitu ya, sebuah kacamata yang kenanya itu smart. Terlebih kalau teman-teman sering nonton drama Korea, pasti tahu deh, Huawei kali ini berkolaborasinya barengan sama Gentle Monster. Oke, kacamata ini adalah Huawei Eyewear 2. Dan sebelum bahas lebih lanjut lagi, kita mulai dari boxnya aja dulu nih ya, yang kotak gede begini warna hitam. Gedenya bahkan ngelebihin box HP biasanya. Di angkat atasnya langsung kelihatan kotak atau pouch atau tempat kacamatanya dengan tulisan Gentle Monster dan Huawei. Lanjut di bawahnya ada kotak lagi yang berisikan kertas-kertas garansi dan quick start guide. Lap microfiber warna putih sama dapat kabel USB-A to Type-C buat ngecasnya. Tempat kacamatanya kotak begini dilapisin sama kulit yang secara looks ini kelihatannya mewah. Resletingnya juga kelihatan high class gitu dan ada logo G atau G si Gentle Monsternya ini. Di balik tutupnya ada soft touch kayak gini dan kenanya ini empuk. Gunanya tuh kalau misalkan tempat kacamatanya ini ketekan, nggak langsung impact langsung ke kacamatanya. Dan ini dia, kacamatanya tuh bentuknya seperti ini. Sekilas sebenarnya ya, kalau buat gue pribadi ngelihatnya itu kayak kacamata cewek sih. Cuma kalau ngelihat di film drama-drama Korea ya, banyak juga kok opa-opa yang pada pakai kacamata model kayak gini. Jadi ya anggap aja unisex lah. Yang penting teman-teman makainya ya pede. Kacamata ini tuh di-charge menggunakan sistem wireless dengan cara dimasukin ke dalam tempatnya ini. Colokan USB-nya ada di bagian belakang nih dan di bawahnya ada tombol buat pairing sama handphonenya. Tapi pastiin kacamatanya ada di dalam kotaknya dulu ya buat nge-pairing. Soalnya kalau di luarnya ini nggak bisa. Kayak biasa kalau mau pairing download dulu aplikasi AI Live-nya si Huawei di Android. Kalau di iPhone gue masih belum nemu sih sampai sekarang. Setting-settingannya standar aja sih sebenarnya ya. Bisa buat kontrol musik, next atau previews, terus juga bisa play nge-pause, ngatur volume up and down dan manggil smart assistant. Nah cuma sayangnya region Indonesia kita belum bisa nih. Jadi sementara ya nunggu aja dulu ya guys. Ya teman-teman tuh nggak salah dengar. Ini kacamata bisa buat ngatur musik dan sebenarnya juga bisa buat dipakai telepon. Balik lagi ya karena ini adalah kacamata smart. Huawei Eyewear 2 ini juga sebenarnya ya kalau ngomongin fungsinya sama aja sih kayak TWS. Ngelihat fisiknya mayoritas materialnya adalah plastik dan lensanya juga plastik. Kaca bagian dalamnya mantulin warna hijau dan kalau dilihat dari depan gelap banget sih. Jadi mata kita tuh ya nggak kelihatan guys. Ya kan? Nggak kelihatan kan mata gue? Di tangkai dalamnya sebelah kanan ada tulisan Gentle Monster dan di sebelah kirinya Huawei. Terus di bagian luarnya masing-masing di kanan kiri ini ada list atau garis warna merah yang mana ini fungsinya adalah sensor sentuhnya. Yang sebelah kanan kalau kita tap 2 kali bisa ngeplay sama pause musik. Slide ke depan buat next song dan di slide ke belakang buat preview song. Yang di sebelah kiri slide ke depan buat naikin volume dan slide ke belakang ya buat nurunin volumenya. Double tap buat ngaktifin AI voice-nya, tapi kayak yang gue bilang tadi ya, region Indonesia masih belum bisa guys, sabar aja. Nah, kacamata ini bisa juga buat nerima telepon dan suara yang dihasilkan juga jernih. Cuma kalau menurut gue pribadi masih agak aneh aja sih ya kalau misalkan nerima telepon. Masih jarang aja ngeliat gitu loh kacamata yang model begini dan ya sambilan nerima telepon. Beda kalau misalkan ada orang ngomong sendiri terus kayak ngangkat telepon tapi ada TWS-nya atau ada headsetnya yang nyangkut di kuping gitu loh. Oke, tes 1, 2, 3. Ya, ini adalah contoh suara ya kalau misalkan teman-teman menelpon menggunakan Huawei Eyewear 2 ini. Jadi kira-kira suaranya tuh kayak begini yang akan kedengeran di lawan bicara teman-teman. Bagus atau tidak? Coba dinilai sendiri. Tangkainya soalnya lumayan agak jauh ya sama mulut. Cuma ya karena harganya lumayan, harusnya sih ya bagus. Kalau jelek ya enggak sih. Harusnya bagus segini pokoknya. Kacamata ini dalam kesehariannya gue bisa bilang masih oke sambilan nyetir mobil misalkan ya. Selain bisa menghalangi silaunya matahari pas siang-siang kalau lagi nyetir, kalau nerima telepon juga lebih aware gitu loh sama kanan kirinya. Beda kalau misalkan kita pakai headset di kuping itu kan ya ketutupan ya lubang kuping kita. Posisi speaker kacamata ini tuh letaknya ada di bagian atas tangkainya. Kalau kita dengerin lagunya sampai full volumenya gitu ya, masih kedengeran bocor sih suaranya dan nggak baik juga sebenarnya buat kuping kita. Jadi sebaiknya secukupnya aja lah volumenya. Harga kacamata ini serius guys, nggak bisa dibilang murah. Huawei Indonesia menjualnya secara resmi dengan harga 6,3 juta. Ya, bisa dapat satu handphone mid range ataupun 2 sampai 3 HP kentang. Ya nggak?
Nah, makanya bisa gue bilang nih ya, buat teman-teman yang merumpamakan kayak begitu tadi di kolom-kolom komentar nanti, kacamata ini emang bukan buat kalian. Dan teman-teman emang bukan target marketnya. Lihat aja dari iklan penjualannya juga rata-rata yang make adalah orang-orang yang pakai jas, pakai dasi, dan ya pokoknya kelihatan eksklusif gitu. Itulah target si Huawei sebenarnya. Ditambah brand Gentle Monster ini sendiri juga udah beken namanya. So, bisa gue bilang kacamata ini emang ditujukan buat orang-orang yang berduit lebih dan berkelas juga pastinya, yang pengen ngerasain experience berbeda dalam menggunakan smart device selain TWS yang bentuknya tuh udah begitu-begitu aja. Kacamata ini juga lebih terlihat casual biasa aja sih kalau dibandingin smart eyewear lainnya yang biasanya itu lebih gede, gendut gitu sih di bagian tangkainya. Semakin maju perkembangan teknologi, akhirnya sekarang tuh bisa menyesuaikan seperti bentuk kacamata pada biasanya. Dan kalau buat gue pribadi ya nggak apa-apa, yang penting bisa ngerasain kayak gimana experience-nya pakai Smart Eyewear 2 ini dan bisa dijadiin konten juga kan kayak begini, berbagi pengalaman ke teman-teman. Buat yang kelebihan duit boleh dibeli, boleh juga nggak. Tapi ingat, ini bukan barang yang wajib banget dimiliki saat ini ya. Karena yang wajib dimiliki saat ini adalah beras dan lauk pauk. Ingat guys, pandemi ini belum selesai ya sampai video ini tayang. So, be wise aja dalam pengeluaran sehari-hari. Segini aja video gue kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman. Siapa tahu nambah pahala. Gue usah sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Ganteng gue nih pakai kacamata gini. Atau kaca muka, gedean kaca apa? Gedean kacamata apa muka gue sih?